Halo, good morning everyone. Kembali lagi bersama saya dan kita akan masuk ke dalam sesi bahas buku lagi. Kemarin kita sudah bahas buku self financial pertama kita yaitu The Richest Man in Babylonia dan feedbacknya sangat bagus. Banyak teman-teman yang DM nanyakan bukunya dan apakah bukunya ringan atau sulit dibaca. Karena banyak mungkin dari teman-teman baca buku self finance tapi langsung yang ke level yang tinggi gitu teman-teman. Jadi ada banyak bahasa bisnisnya yang mungkin susah dicerna. Dan saya mengatakan bahwa dari Chess Man in Babylonia masuk rating semua umur gitu. Dari anak kecil dari di atas 8 tahun kalau sudah bisa baca itu sangat bagus ya karena seperti cerita dongeng. Nah, yang saya kurang juga kemarin, jadi setiap kita bahas buku kita akan sebutkan bukunya, penulisnya dan ratingnya juga untuk pembacanya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas buku favorit saya yang saya baca 10 tahun lalu sewaktu saya masih menjadi bisa dibilang kerja full time ya 9 sampai 5 gitu. Terus saya akhirnya menemukan buku ini lewat beberapa pengalaman bersama teman gitu. Dulu sempat belajar marketing, MLM, terus belajar apa sih yang membuat suatu bisnis itu bisa kaya gitu. Karena saya penasaran, akhirnya saya tiba-tiba menemukan buku ini. Buku ini adalah Rich Dad Poor Dad, penulisnya Robert T. Kiyosaki. Saya masih mengidolakan beliau, walaupun sekarang beliau sering ngomong tentang silver ya. Dari dulu sih emang. Dan beliau ini sebenarnya base-nya adalah bisnis properti, teman-teman. Jadi Robert T. Kiyosaki ini memulai karirnya bekerja di company Epson kalau nggak salah. Dia di waktu itu percetakan, di mesin printing itu masih belum banyak teman-teman. Dia belajar marketing di sana. Sebelumnya beliau kuliah dan akhirnya ikut di wajib militer, menjadi pilot, dan ikut perang dalam perang Vietnam itu teman-teman. Nah, saya nggak akan banyak membahas penulisnya, tapi saya akan langsung fokus ke dalam bukunya. Sama seperti sebelumnya, buku ini sangat saya rekomendasikan, jadi saya masih kasih ke teman-teman, ke adik-adik saya, jadi masih dibaca dan nggak ada bersama saya. Tapi saya masih punya dua buku lainnya, yang ini juga sangat saya rekomendasikan, teman-teman. Increase Your Financial IQ and Cash Flow Quadrant. Tapi kalau saya boleh memilih buku cuma satu, saya akan rekomendasikan buku ini, teman-teman. Dalam buku ini bahasanya sangat bagus. Ini ada langkah pertama untuk kalian yang ingin merubah sudut pandang tentang ekonomi, teman-teman. Dan ini buku kedua, Cash Flow Quadrant, sangat penting untuk dibaca juga. Dan ini mungkin buku yang saya rekomendasikan terakhir, yaitu Financial IQ. Robert Kiyosaki sendiri punya buku sekitar 7 buku, teman-teman. Ya, bisa dilihat sendiri dari jenis bukunya juga, ini udah lama banget ya teman-teman, 10 tahun lalu lebih. Ya, jadi saya akan masuk ke pembahasan bukunya. Maaf. Jadi, kalau dari yang saya tangkap dalam membaca buku ini, saya baca sekitar 3 kali ya, bolak-balik buku Rich Dad Poor Dad ini. Cuma terakhir saya baca mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saat corona, jadi ya memperingat, remind ingatan saya tentang finansial. Nah, dalam buku ini secara garis besar membahas tentang ayah kaya, ayah miskin. Persis seperti judulnya gitu teman-teman. Nah, apa sih pentingnya dari dua sudut pandang yang berbeda ini? Jadi kalau kita lihat, ternyata dalam kebudayaan keluarga dan dalam jenis ekonomi keluarga, itu sangat mempengaruhi pola pikir teman-teman. Jadi Robert T. Kiyosaki ini menceritakan bahwa dia lahir dari seorang keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang PhD gitu, dosen di universitas yang terkenal. Beliau lahir di Hawaii, Robert Kiyosaki lahir di Hawaii, ayahnya pun masih tinggal di Hawaii. Namun akhirnya Om Robert ini merantau dan berkuliah di Amerika. Nah, saat dia berkuliah, dia akhirnya banyak menemukan wawasan-wawasan baru gitu, teman-teman. Nah, balik lagi di masa kecilnya si Om Robert, dia ini sih dicerita bukunya ya, saya nggak tahu aslinya. Dia dibesarkan dengan dua sudut pandang yang sangat berbeda gitu, teman-teman. Jadi
teman masa kecilnya Om Robert itu saya lupa namanya, tapi sebut saja si Mark. Nah, si Mark ini mempunyai ayah yang seorang yang tidak belajar gitu, teman, tidak lulus SMA. Beliau ini hanya mencoba bisnis toko kelontongan gitu. Mungkin kalau dari yang kita kenal sekarang adalah toko Madura gitu ya, Madura Mart gitu, toko kelontong. Nah, perbedaan sudut pandangnya di sini tuh sangat besar, teman-teman. Kalau saya ringkas secara cepat, saya akan mengatakan bahwa orang tua Robert Kiyosaki adalah seorang pendidik. Beliau sangat pintar, beliau sangat cakap dalam mengajar, beliau sangat bagus dalam memberikan teori, teman-teman. Tapi pada akhirnya ternyata praktek yang beliau lakukan tidak sejalan dengan teori yang beliau miliki. Dan ada di buku ini juga dibahas tentang grow mindset dan fixed mindset. Saya akan jelaskan sedikit tentang ini. Jadi grow mindset adalah mindset di mana pola pikir Anda terus berkembang. Anda tidak takut melakukan sesuatu, melakukan kesalahan karena Anda punya pemikiran bahwa semakin banyak Anda melakukan sesuatu, makin banyak yang Anda pelajari. Jadi tidak ada yang namanya takut kegagalan. Yang ada hanyalah belajar dan berhasil, teman-teman. Gagal itu nggak ada dalam kamus ini. Suka belajar hal baru, tidak takut salah, tidak takut dicemooh, dan lebih berfokus pada apa yang bisa kita pelajari dalam situasi yang terjadi, begitu, teman-teman. Nah, kalau fixed mindset itu lebih berasumsi seperti saya sudah pintar nih, saya sudah cukup pintar, saya sudah cukup belajar, jadi saya nggak perlu belajar hal lagi dan saya tidak ingin membuat kesalahan. Dan cenderung orang yang punya fixed mindset itu punya, ini dari pengalaman pribadi saya ya, harga diri yang tinggi, jadi mereka cenderung tidak ingin melakukan sesuatu yang di luar kemampuan mereka, sehingga mereka tidak dianggap lemah, tidak dianggap bodoh, tidak dianggap tidak bisa melakukan itu, gitu, teman-teman. Jadi takut mencoba pada akhirnya, gitu. Kalau saya yang nangkap dalam buku ini ya. Jadi dalam buku ini juga disebutkan tadi si ayah Robert Kiyosaki ini adalah seorang berpendidikan, tapi beliau mempunyai fixed mindset. Sedangkan ayah temannya si Mark itu mempunyai mindset yang growth gitu. Dia nggak takut berteman dengan siapapun, nggak takut mencoba hal baru gitu. Singkat cerita, sebenarnya yang dibahas dalam buku ini adalah ayah perpendidikannya si Robert adalah ayah miskin, teman-teman. Karena pada akhirnya dalam masa tuanya, ayah si Robert itu melakukan kesalahan yang fatal, teman-teman. Beliau menjadi seorang rektor dalam kampus, kemudian berdebat karena tidak ingin kalah debat dengan seorang DPR gitu saat itu. Which is DPR ini sangat berpengaruh di kotanya. Karena perdebatan ini terjadilah suatu peristiwa di mana ayahnya Robert dipaksa pensiun dini. Ini juga bagian dari fixed mindset, di mana ayahnya Om Robert sangat kaku dan tidak ingin menerima hal baru. Jadi beliau terus berasumsi bahwa apa pendapat beliau adalah sesuatu yang paling benar gitu. Ini menyebabkan konflik ini. Nah, dengan ayahnya Om Robert pensiun, kemudian ayahnya Om Robert melakukan investasi dalam suatu bisnis. Beliau membeli bisnis ice cream Walls saat itu. Namun nggak selang berapa lama bisnisnya bangkrut dan itu menghabiskan semua uang pensiunnya. Sehingga Om Robert punya banyak asumsi nih bahwa ternyata dengan kita pintar dalam bidang yang kita ketahui, kita belum tentu pintar dalam kehidupan atau finansial gitu, teman-teman. Ini yang juga ingin saya sampaikan kepada kalian. Bahwa manajemen ekonomi, finansial itu sangat penting dalam hidup. Kemudian si bapaknya Mark, yang saya bilang tadi yang tidak lulus SMA, beliau terus mencoba berbagai hal, teman-teman. Dari jual toko kelontongan, akhirnya besar, membuat distribusi, membuat satu toko pusat gitu, inventories. Kemudian pada akhirnya beliau bisa memiliki satu perusahaan besar, teman-teman, di mana Om Robert dan si Mark itu kerja bareng di sana di perusahaan ayahnya si Mark. Di sanalah mereka menimba ilmu yang sangat banyak gitu, teman-teman. Pada akhirnya ayahnya si Mark ini memiliki banyak hotel dan jadi sangat kaya, bukan karena kaya karena warisan ya, tapi beliau ini punya, kalau bahasa kerennya sekarang yang sering disebutkan adalah resilience. Resilience adalah kemampuan untuk bangkit terus-menerus setiap menghadapi satu masalah atau kegagalan. Itu teman-teman bisa di search.
Di buku ini belum dijelaskan resilience karena mungkin bahasa ini munculnya setelah buku ini keluar ya. Dan ada namanya, di buku ini dijelaskan tentang gratification. Kalau kalian tahu tentang marshmallow, penelitian marshmallow gitu, marshmallow teori, di mana anak kecil itu dikumpulkan dalam satu ruangan dan diberikan perintah. Kalau saat anak kecil dikumpulkan di dalam ruangan, ditaruhlah marshmallow di depan mereka. Saat marshmallow ditaruh, peneliti ini mengatakan kepada anak-anak, kalau mereka bisa menahan untuk memakan marshmallow ini, saat peneliti ini keluar dan balik dalam 2 menit, mereka akan diberikan 1 marshmallow tambahan. Tapi kalau anak-anak ini memakan marshmallow-nya, maka mereka tidak akan mendapatkan marshmallow tambahan itu. Pada akhirnya, itu yang menjadi dasar dari teori gratification itu, teman-teman. Setelah teori ini dilakukan, ternyata lebih banyak anak yang bisa menunda untuk memakan dan menunggu peneliti ini balik, itu lebih sukses dalam hidup. Sedangkan anak yang langsung memakannya, itu cenderung lebih tidak sukses. Dalam pemaparannya menyebutkan bahwa anak yang bisa menahan keinginannya dan berjuang untuk menahan itu jauh lebih punya pemahaman diri gitu, teman-teman, emosional yang tinggi. Jadi tidak terpengaruh pada sesuatu yang mereka inginkan. Mereka lebih berpikir secara jangka panjang gitu, teman-teman. Kalau saya katakan yang lebih relate kepada kita, ada mindset begini. Ketika kita punya uang, ada namanya 2 jenis orang. Ada orang yang ingin menyimpan uangnya untuk jangka panjang, ada yang berpikir, habiskan hari ini, besok kita pikir lagi gitu. Nah, menurut Om Robert, pola pikir yang kedua, sekarang, besok, gitu. Habiskan hari ini, besok kita pikirin lagi gitu. Itu mindset yang sangat berbahaya, teman-teman, di buku ini. Dan saya sangat setuju, karena saya pernah mengalami itu, dan karena itulah saya belajar, akhirnya saya punya satu pemahaman bahwa berpikir dengan jangka panjang, mempersiapkan masa tua, itu jauh lebih penting. Jadi itulah fungsinya investasi. Menunda kesenangan di masa sekarang untuk kesenangan di masa depan gitu. Saya balik ke bukunya lagi. Dalam buku ini juga dijelaskan sangat-sangat detail tentang apa itu 2 hal yang paling penting dalam hidup. Namanya adalah aset dan liabilitas, teman-teman. Aset adalah kumpulan barang atau perusahaan atau apapun yang dapat menghasilkan uang untuk Anda. Sedangkan liabilitas adalah kumpulan barang, perusahaan, atau apapun yang Anda harus mengeluarkan barang untuk itu. Contoh yang saya akan pakai adalah contoh keseharian kita. Kalau Anda membeli sebuah tanah dan Anda tunggu beberapa tahun dan Anda menjual, Anda untung, tanah itu namanya aset, teman-teman. Oke. Kalau di atas tanahnya Anda buatkan kontrakan atau kos-kosan atau suatu swalayan gitu, yang which is menghasilkan uang untuk Anda, itu namanya aset. Tapi kalau Anda membangun rumah pribadi, rumah yang Anda tempati dalam tanah ini, di atas tanah ini, itu namanya liabilitas, teman-teman. Nah, kenapa liabilitas? Itu karena kita mengeluarkan uang untuk perbaikan rumah setiap tahun. Ada genteng bocor, pipa macet, atau hal lain lah yang sederhana. Jadi sangat simpel perbedaannya, teman-teman. Ketika kalian membeli mobil dan mobil ini disewakan, itu adalah aset. Ketika Anda membeli mobil dan mobil ini Anda pakai sehari-hari, itu liabilitas. Karena Anda membeli bensin, membayar pajak, kayak mengganti biaya kerusakan kalau terjadi lecet atau macet. Ya, seperti itu. Dalam buku ini dijelaskan lebih panjang lebar, teman-teman. Bukan panjang lebar sih, lebih asik aja untuk dibaca. Buku ini juga saya baca sekitar cuma 2 hari, teman-teman. Sangat bagus. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang aset dan liabilitas, sehingga kalian sekarang punya pemahaman berbeda, teman-teman. Membeli iPhone 16 untuk bekerja itu aset, teman-teman, menghasilkan uang. Membeli iPhone 16 atau 17 Pro Max hanya untuk seharian itu liabilitas, teman-teman. Karena seketika setelah HP, mobil,
atau apapun yang kalian beli setelah keluar dari dealernya atau store-nya, itu harga jualnya sudah sangat turun teman-teman. Tidak akan naik gitu. Jadi banyak orang-orang yang melakukan diversifikasi aset itu di barang-barang juga, tapi yang mereka tahu harganya akan naik gitu. Kemudian saya akan masuk ke hal yang paling penting dalam buku ini, di mana itu adalah sumber pemasukan teman-teman. Jadi dalam buku ini juga akan saya masukkan ke dalam buku ini dikit ya, Cash Flow Quadrant. Jadi ada namanya ESBI. Saya jelaskan secara lebih singkat, maaf juga kalau masih agak panjang, karena saya sangat excited. Jadi di diagram ini ada dua diagram teman-teman. Ada garis tengah-tengah, ini disebut diagram kiri, ini disebut diagram kanan. Lalu apa bedanya gitu? Jadi diagram kiri ini adalah diagram di mana kita harus bekerja menukar waktu dengan uang. Menukar uang dengan waktu. Employee, kalau bahasa Indonesianya ada karyawan, teman-teman. Jadi di mana kita bekerja, kita menukar waktu kita dan kita digaji gitu. Sedangkan S, self-employee, itu adalah kita bekerja untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Kita bekerja sebagai dokter, sebagai profesional seperti arsitek, akuntan, pengacara, fotografer, itu adalah self-employee teman-teman. Perbedaan yang paling simpel adalah kalau di employee, ketika Anda sakit, Anda mengirim surat sakit, Anda tetap dibayar. Bahkan di hari-hari libur nasional seperti Lebaran, Nyepi, Anda tetap dibayar teman-teman per bulannya. Tapi kalau self-employee, Anda cuma dibayar saat Anda bekerja. Kalau Anda tidak bekerja, Anda nggak dapat bayaran gitu teman-teman. Itu bedanya. Jadi self-employee ini mungkin mendapatkan uang lebih banyak daripada employee, tapi ketika Anda sakit, tidak ada jaminan Anda bisa mendapatkan uang gitu. Nah, sedangkan di diagram kanan, inilah diagram di mana orang kaya berada gitu teman-teman. Kalau dalam penyebutannya, self-employee ini adalah bisnis dalam skala kecil. Jadi pengacara itu bisa buat kayak firma, fotografer bisa buat company, ataupun arsitek bisa buat company juga. Tapi dalam hal ini, ketika pemilik perusahaannya tidak ada, seringkali perusahaannya tidak berjalan gitu teman-teman. Pemilik perusahaan lah yang mengatur perusahaan itu gitu. Tapi kalau di business owner, ini adalah perusahaan yang besar. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50 atau 100 karyawan, mungkin 300 karyawan gitu. Ketika pemiliknya berlibur, pergi misalnya ke Eropa 2 bulan, atau pemiliknya mau istirahat gitu, sudah ada CEO atau direktur yang mengurus tentang perusahaan ini gitu teman-teman. Itulah kenapa saya bilang ini adalah diagram orang kaya gitu teman-teman. Nah dan I ini adalah investor. Investor di sini itu adalah orang yang melakukan investasi. Nah, investasi sendiri itu bisa banyak teman-teman. Bisa berinvestasi di perusahaan besar, bisa di perusahaan kecil, bisa dengan membeli emas, bisa membeli perak, atau bahkan berinvestasi di hal-hal yang lain gitu. Seperti yang kita tahu, bahkan sekarang kan ada yang kemarin jual kartu Pokemon sampai 2 miliar gitu. Saya juga belum tahu kalau itu masuk klasifikasi investasi atau apa gitu. Jadi yang jelas, ini investor adalah di mana orang mulai berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang mereka punya gitu. Nah, uniknya dalam diagram ini mereka sama pentingnya teman-teman. Nggak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi atau yang lebih jelek gitu. Semuanya sangat penting. Yang paling bisa kita ambil adalah ketika Anda seorang pegawai, employee, Anda juga bisa bekerja sebagai self-employee, teman-teman. Seperti saya dulu, saya memulainya dengan saya bekerja 9 to 5. Jam 9 sampai jam 5 sore gitu, teman-teman. Di perusahaan gitu. Tapi saya mengambil side hustle saya sebagai seorang fotografer gitu di self-employee. Jadi saya tetap mendapatkan gaji di sini dan saya mendapatkan uang tambahan di sini, teman-teman. Nah, saat itu pun saya melakukan 3 diagram ini, teman-teman. Setelah uangnya saya dapat di sini, saya investasikan lagi di saham saat itu. Dan saya mulai investasi di saham udah 10 tahun yang lalu. Jadi kalau ini digabung, saya punya 3 diagram. Nah, kalian juga bisa sama, teman-teman. Kalian bisa bekerja sebagai self-employee, sebagai dokter, pengacara, akuntan, dan kalian juga
berinvestasi gitu. Sangat bisa. Atau kalian mau ubah investasi, misalnya kayak firma hukum kalian atau yang lain gitu, ke business owner gitu teman-teman. Jadi Anda punya bisnis yang lebih besar gitu. Sangat bisa ya. Dari business owner juga, biasanya business owner ini sama misalnya kita bilang siapa ya, grup Jarum gitu. Atau grup Anthony Salim, sorry. Ya, Salim Group misalnya. Salim Group juga berinvestasi di banyak perusahaan yang beda kan teman-teman. Jadi beliau pemilik perusahaan, tapi juga berinvestasi di perusahaan yang lain gitu untuk mencari keuntungan. Nah, inilah diagram yang akan merubah mindset kita teman-teman. Mindset kita akan berubah seketika setelah membaca buku ini dari pemahaman tentang ayah miskin dan ayah kaya, bagaimana sebuah keluarga dan seorang ayah memiliki karakter yang sangat berbeda, dan itu adalah pusat dari bagaimana anak kita dibentuk gitu teman-teman. Nah ini juga yang mengajarkan saya banyak bahwa ketika kita belajar banyak, ketika kita membaca buku gitu, itu bukan untuk kita sendiri teman-teman, tapi bagaimana kita nanti bisa men-share ilmu kita ke orang tua kita, ke adik-adik kita, ke keluarga terdekat, ke teman, dan nanti pun ke keturunan kita, ke anak-anak begitu. Sehingga mereka dapat literasi yang lebih banyak daripada kita. Tidak mengulang kesalahan yang sama gitu teman-teman. Nah, dalam buku ini juga dibahas tentang emotional IQ teman-teman. Di buku emotional IQ ini, buku ini seperti jurnal kedokteran ya. Ini membahas tentang semua riset yang berkaitan dengan fungsi otak teman-teman. Terdapat amigdala, segala macam. Buku ini berat banget. Ini saya klasifikasikan di buku advance, tapi sangat-sangat wajib dibaca. Karena di buku ini dijelaskan bagaimana marah itu terjadi, sedih itu terjadi, pengambilan keputusan itu terjadi. Dan yang paling penting dalam buku Rich Dad Poor Dad ini yang terakhir teman-teman, beliau menegaskan sama seperti Warren Buffett dan sahabatnya, dalam pengambilan keputusan bisnis, yang terpenting bukan pengetahuan Anda teman-teman, tapi bagaimana mengendalikan emosional Anda. Karena dalam setiap instrumen investasi, selalu ada namanya psikologis market, di mana ada berita buruk naik, maka Anda akan panik jual, panik selling. Di mana ada berita baik naik, Anda akan panik buying atau panik untuk membeli gitu. Itu adalah pancingan market teman-teman. Dan Om Robert dan juga idola saya Warren Buffett mengatakan kesalahan terbesar dalam berinvestasi adalah ikut-ikutan, FOMO. Kerugian datang dari ketidaktahuan dengan apa yang kamu lakukan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya not knowing what you are doing gitu. Nah, itu saja update saya dalam buku ini. Semoga teman-teman suka dengan buku ini. Buku ini saya klasifikasikan di buku intermediate. Bisa di basic atau intermediate ya. Kalau anak SMA baca buku ini pasti sudah sangat senang. Nggak ada bahasa ekonomi yang terlalu tinggi, tapi sudah belajar tentang aset dan liabilitas. Saya sarankan mulai membaca buku ini saat SMA atau saat kuliah, karena sangat penting dalam merubah mindset. Sekian dari saya, teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan buku lainnya. Terima kasih.